Acara ini didukung oleh Ya Imam Marus Liya sanadi Anta babullah Mu'tamadi Fabidunyaya Wa akhirati Ya Rasulullah tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dengan sangat indah oleh Hadrah Rebana Al-Istiqomah. Masya Allah. Judul lagu pertamanya adalah Tiket Suwarga, betul Bu? Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga pemirsa JTV semuanya masuk suar. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari ke-7 bulan puasa kali ini begitu luar biasa kita bisa bertemu lagi di acara yang kita nanti-nanti, Belusuan Padangnyati Ramadan. Pripun Bu, puasa hari ke-7? Alhamdulillah. Sodako aman? Sahur aman? Buka puasa aman? Duit belanja? Oh, anjene soke-soke wong kebraun ini. Alhamdulillah. Marilah terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan tausiah dari Abah Yai kesayangan kita, kita akan mendengarkan suara yang begitu indah. Ini ciliane saya juga 11-12 Bu Sami. Ayu, suaranya enak ngeten ya. Amin. Monggo, ini adalah adik kesayangan kita, adik Naura Salsabila Putri yang akan membacakan surat An-Nahl ayat 125. A'udzu
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa adik kita yang cantik, adik Naura Salsabila Putri ini adalah santriwati dari TPQ Al Muhajirin. Masya Allah, semoga menjadi kurota ayun, menjadi anak yang solihah. Bapak Ibu, kita doakan bersama-sama. Baik, nanti kita akan membahas tentang bagaimana mengajak kebaikan dengan bijak. Tapi jangan kemana-mana pemirsa JTV, masih bersama saya Firda di Belusuan Padang Hati Ramadan. Silaturahmi itu harus nyambung terus. Kayak mie mendoroku, Mie burung dara, mie telur urang. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV yang sangat berbahagia dan sangat saya hormati, ada satu ucapan ya, pendek tetapi ikut menentukan kebahagiaan di masa depan. Satu, kalimat itu adalah Astaghfirullahaladzim. Sangat ringan diucapkan tapi itu amat penting. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya.
dosa yang besar, yang kecil, masa lalu, yang akan datang, dosa yang masih rahasia, masih terbuka, semuanya ampunilah. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 3, Allah mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan hendaklah kamu istighfar kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah, wa tubu ilaihi. Tobatlah. Nyatakan bahwa engkau tidak akan mengulangi lagi, maka Allah akan yumatti'akum mata'an hasanan. Allah akan memberikan bonus kepadamu hidup yang lebih bahagia. Sampai pada batas waktu yang ditentukan Allah, yaitu kematian. Nah, mengapa istighfar itu melahirkan kebahagiaan? Satu, orang istighfar itu berarti mengakui dia ini punya dosa, sehingga tidak merasa sok suci, menghakimi orang lain salah, orang lain salah. Dia lebih tawadhu, dan orang tawadhu itu pasti disenangi orang. Nah, yang kedua, istighfar itu membuat kita ini mengakui bahwa kita punya dosa, sehingga Allah senang dia mengakui dosanya dan ada tekad untuk memperbaiki jalan hidupnya. Apa yang disampaikan oleh Allah ini dikuatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dibukukan dalam kitab hadis Abu Dawud. Rasulullah mengatakan, man lazimal istighfar, siapa yang sering baca istighfar, tidak hanya ucapannya, tapi dari hatinya. Kemudian dia merasa bersalah dan harus bertobat, harus melakukan sesuatu yang baru. Ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Maka Allah akan menjadikan dia menemukan jalan keluar setiap kali ada kesulitan. Wa min kulli hammin faraja. Dan ketika susah, datanglah hiburan yang memberikan dia lebih nyaman dalam hidupnya. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rezeki yang tidak diduga-duga dari sumber yang mana. Istighfar menentukan masa depan kita, dan dengan istighfar dosa kita habis semuanya, kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Puasa, ayo puasa, Ramadan bulan suci yang mulia. Ayo ngaji bersama, senyum tulus ngademe hati. Ramadan berkah nang padange hati. Ramadan berkah nang padange hati. Pemirsa JTV dan juga Bapak Ibu masih di Masjid Al-Muhajirin, tentunya di acara Belusuan Padange Ati Ramadan. Masya Allah, berwarna-warna. Tak doain yang di sini yang warnanya hijau, merah, apa ibu, biru, ungu, semuanya rezekinya lancar, amin. Dan seperti rezekinya Abah Yai yang akan saya hadirkan, yang akan menjelaskan tentang mengajak kebijakan dengan bijak. Kalau saya ngajak ambek ngamuk-ngamuk Bu ya, tapi kalau Abah Yai ini ngajaknya dengan bijak. Langsung saja kita undang yang terhormat Abah Yai, kesayangan kita semuanya, monggo sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Pripun Abah Yai? Alhamdulillah. Baik loh, ketok ya Bu ya. Ketok dari alhamdulillah, dari cara jalannya tuh suwabalane aku mau gak sabar. Ya, ngelingno orang ya, kalau ngingetin orang ya sak celatu ya tuh. Kesuwen wis ndang gitu. Kalau Abah Yai ini gimana caranya mengajak kebaikan tapi dengan cara yang bijak? Bijaksana. Dan itu disebutkan Allah
di dalam surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang itu ke jalan Tuhanmu tapi dengan bijak. Sana. Dengan bijaksana. Maksudnya bijaksana itu ojo dilokno. Ngajak yang masjid, ojo terus ayo yang masjid. Kalau yang masjid pateni bisa. Wah, itu namanya tidak bijaksana. Harus dengan kata-kata yang baik. Harus dengan rayuan-rayuan yang baik supaya semakin sadar. Gitu nggih. Kayak jenengan ini kan ibu-ibu pengajian tuh nih. Lihat seragramnya ini. Seragam apa seragam? Seragam. Niki jamaah pengajian apa niki? Non? Al-Ikhlas, Bang. Al-Ikhlas yang ini. Nurul Hidayah yang itu. Non? Nurul Hidayah. Niko sing belang-belontang niko. Aroma. Niku bapak-bapak niku pokoknya urip. Alhamdulillah. Jadi ngajak kepada kebaikan itu harus bijaksana. Wal mau'izatil hasanah. Dan mau'izah itu harus yang hasanah. Hasanah itu baik. Jangan pernah ceramah tapi ngelokno wong. Enten mboten? Enten. Ya karena nuruti hawa nafsu. Makanya di JTV ini penceramahnya rata-rata mau'izah hasanah, mengajak dengan bijak sana. Gak ngelok-ngelokno, gak menghina. Ya jenenge wong kan gak ono sing sempurna kan gak ada toh. Gene betul? Gak ada. Orang sempurna itu gak ada. Wis gelem salat iku ae alhamdulillah. Sudah mau dia datang ke masjid alhamdulillah. Termasuk jenengan Bu ono tanggane melok ngaji. Mas yo kudunge melorat-melorot aja dilokno. Yu kudungmu melorat-melorot golek soto ta? Lho. Kan nglarakno ati niku. Nggih mboten? Harus bijak. Jangan sampai ngelarakno ati. Wajadilhum billati ya ahsan. Bahkan kalau terpaksa harus debat, debatnya harus tetap dengan cara yang baik. Jangan emosional. Jangan sampai terus neraka kon. Loh, ya dadi panitia neraka ae. Enggak usah. Kita ini yang namanya beragama harus rahmatan lil harus penuh kasih sayang dengan seluruh alam semesta, dengan semua orang, dengan semua golongan, dengan semua ya organisasi keagamaan. Gak oleh toh misalnya yang boleh masuk masjid Al-Muhajirin hanya golongan A toh. Golongan B gak boleh, gak oleh. Wong sing A iku malah gak melek urunan kok. Lho ngene mboten. Ini kan masjidnya umat ini. Artinya siapapun orang Islam akan ikut istilahnya ikut andil gitu. Mungkin lewat RT, lewat RW, kebersamaan itu segala-galanya. Nggih? Ya seperti jenengan ini loh. Di sawang ketok nyenengno. Kan karena apa? Ada kebersamaan. Makanya wong niku kadang-kadang sing rumangsa pinter dhewe senengane ngelek-ngelek wong. Padahal niku ilmune setan. Ilmune setan. Setan itu rumangsa paling bener dhewe, apik dhewe. Rata-rata dianggap liyane iku elek salah. Iku setan. Makanya orang hidup mencari kepandaian itu perlu.
Tapi jangan merasa pandai sendiri. Orang mencari kesucian itu perlu, tapi ojo rumangsa suci dhewe. Nggih Bu nggih. Sehingga keluarga besar Masjid Al Muhajirin Perumahan Kebraon ini mudah-mudahan walaupun beda seragam, nggih, tapi tetap saling menghargai, saling menghormati. Karena memang mengajak itu harus dengan bijaksana. Ojo nglarano ati. Sampean ae umpama ya. Sampean kan ayu. Terus umpama iki Umpama. Ayo temenan tibake. Lho ya ayu temenan, tapi nak aku ngelingno mbek nglarakno ati kan dia mangkel. Misale lho, sampean iki jane ayu. Cuma wajahmu iku modele kaya mak lampir. Umpamane. Ya kan mesti tersinggung sampean. Nah, makanya orang itu tetap omongan itu jangan sampai nglarakno Kalau bahasanya Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung lisannya. Sopo sing iso jaga lisan, selamat dunia akhirat. Nah itu bener apa ya, biasa ibu-ibu nek muji kalau ayu sayangi lemu ya. Si ono sayangi ono tapi nih. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama saya, nanti kita akan kembali lagi di Belusuan Padangnya Hati Ramadan. Silaturahmi itu gak boleh putus, kayak mie burung dara. Puasa, ayo puasa, Ramadan bulan suci yang mulia. Ayo ngaji bersama, senyum tulus ngademe hati. Ramadan berkah nang padange hati. Ramadan berkah nang padange hati. Kembali lagi bersama saya Firda di Belusuan Padangnya Hati Ramadan. Nah tadi bersama Abah Yai kita semuanya sudah membahas tentang mengajak kebaikan dengan bukan bijaksini, bijaksana. Abah Yai, tanda-tandanya orang yang bijaksana itu pripun? Apakah dia wayu? Apakah dia kaya raya? Apakah dia loman begitu? Ya bagus ini pertanyaannya. Sebab orang itu kalau nggak ngaji pancen ya nggak ngerti temenan. Dianggap bijaksana itu wong sing lemah lembut, tapi lemah lembut tapi ngomongannya ngelarakno hati. Kan dia nggak bijaksana. Makanya orang yang bijaksana itu tandanya satu, rendah hati. Kenapa Bu? Rendah hati. Rendah hati itu maksudnya mboten som, selalu tawadhu, menghargai orang. Nggih Bu nggih? Sampean duwe tangga umpama lho Bu. Tangga sampean iki sugih. Tapi nak ngejak mesti nglarakno ati. Yo gak melok metu ta. Yanti. Lho ayo to yang ngene supermarket to. Wong kok nyang omahe. Masa melarat yo aja diketok-ketokne yo. Wah. Kira-kira sing dijaki lara atine mboten? Mergo wis disebut melarate mau.
Ya wis melarat tuh diketok-ketokno. Wis sing gagah ngono lho yuk. Iya pancen aku gak duwe duit. Makane wong iki aja melarat kok dipancet ae. Oh ya suge-suge titik lah. Tapi nglarakno. Makanya orang bijaksana itu pertama orang yang rendah, sopan, gak sombong. Sombong itu bahasa Arabnya al-begedud. Bahasa Kebraunya apa, Pak Yai? Al-begedud. Begedud itu nak wonge lemu. Ngikuru. Wonge al-begedid. Maksudnya orang bijaksana selalu hidupnya itu tawadhu, menghargai orang. Yang kedua, orang yang bijaksana itu pemikirannya luas. Wong sing gampang ngelokno wong itu rata-rata ilmunya cekak. Perbendaraan ilmunya sedikit. Makane perasaane koyok bener-bener dhewe, api-api dhewe. Mergo ilmune di. Makane ono pribahasa apa? Tong kosong Nyaring bunyinya. Nah, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, mergo ya isine duwit digelundungnya weng. Tapi nak isine penuh, gledek. Nah, makanya orang itu biasanya bijaksana karena pemikirannya luas, mergo seneng ngaji. Napa Bu? Seneng ono pengajian ustadz sopo ae dirungokno. Sing penting sing cocok digawe, sing gak cocok gak di. Wong menungso ya gak enek sing sempurna. Gini mboten? Makanya jenengan jangan gampang istilahnya merasa puas dengan ilmu yang ada. Harus ngaji terus. Dengan satu ustadz ini nanti ada ustadz lagi ikut ngaji. Ada ustadz lagi ikut ngaji. Ada ustadz lagi ikut ngaji. Seperti di Al-Muhajir ini ustadznya kan betul siji tok to nih. Sing khutbah kan ya mesti akeh kan. Sing ceramah rutin gitu Pak. Yang rutin kan banyak toh Pak. Nah, itu tak mirip gitu. Nggih. Semakin banyak ustadz yang didatangkan, semakin tambah wawasan. Wong iku nak wawasane luas, gak gampang ngelokno wong. Nggih betul? Karena wawasannya luas. Yang ketiga, orang yang bijaksana itu istilahnya kalau ada masalah itu pinter menyelesaikan masalah. Gak nganggo bahasa pokoknya. Nah, contohnya kayak bapak-bapak. Ini kalau rapat masjid ada satu pengurus saja sing setiap rapat mesti, Pak, ini kita akan membangun kamar mandi. Kira-kira tehelnya itu warnanya apa? Pokoknya. Lah, nah kena pokoknya, wis gak kena delok iki. Padahal sing pokoknya yo gak nanti urunan. Ngeruweti. Teko napa mboten niku, Pak? Tiangnya, Pak, mriki. Teko. Kayak ibu-ibu niki seragam itu niki pengurus kan mesti rapat, gitu. Gak mungkin ditentukan 1-2 orang, ini rapat. Nah kalau umpama rapat, terus Bu, kira-kira ini seragamnya warnanya apa ya? Saya situ usul ini, usul ini. Lah beberapa usulan pasti harus ada yang disepakati. Nah, kan gitu toh. Harus warnanya ini. Nanti beli seragam bersama-sama. Sebaiknya pakai bros. Hai. Ono brose. Kadang-kadang brose ku 5 digawe kabeh. 1, 2, 3, 4, 5 mburi barang.
Kan ono bros sing enek gantungan udil. Dhisik kan ono yang kene bros iku. Udil. Sampai apa lah. Makanya orang bijaksana itu orang yang tidak pakai dalil pokoknya. Tapi harus insya Allah kalau kita ini selalu musyawarah, insya Allah hasilnya mesti barokah. Pokoknya pemirsa JTV jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali di Plusuan Padang Yati Ramadan. Puasa, ayo puasa, Ramadan bulan suci yang mulia. Ayo ngaji bersama, senyum tulus ademe hati. Ramadan berkah nang padange hati. Ramadan berkah nang padange hati. Silaturahmi itu harus nyambung terus. Kayak mie mendoroku, Mie burung dara. mie telur urang. Puasa, ayo puasa, Ramadan bulan suci yang mulia. Ayo ngaji bersama, senyum tulus ngademe hati. Ramadan berkah nang padange hati. Ramadan berkah nang padange hati. Kembali lagi di acara Belusuan Padang Yati Ramadan. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana orang yang bijak, ciri-cirinya seperti apa. Dan ternyata masih banyak ya Abah ya. Apalagi Abah, monggo. Ya, di antara lagi orang bijaksana itu cara berpikirnya selalu menganggap orang lain lebih pinter daripada dirinya. Tapi kalau orang menganggap dirinya lebih pinter dari yang lain, pasti nggak bijaksana. Misalnya, saya menganggap Mbak Firda ini umpamanya loh ya. Padahal kan dia Temenan. Lo enggak, maksudku saya ya butuh Mbak Firda ya butuh Ustadz gitu loh. Masuk kiai kon dadi MC yo kon ceramah. Apalagi terus ibu-ibu. Ya gak pantas kan arek iki. Makanya orang bijaksana itu selalu menganggap orang lain itu dianggap lebih baik, lebih pinter dari dirinya Diri. bukan dibalik. Kalau dibalik pasti tidak menjadi orang bijak. Selalu orang lain dianggap lebih lemah, lebih bodoh dari dirinya. Sehingga akhirnya hidupnya tidak pernah bisa baik dengan orang Lain contohnya apa? Ibu-ibu biasanya nih ngomong ambek kancane, halah mesti ngono Bu ya. Bener? Nek kancane cerita, halah sih kayak ngono ae gaya ya Bu ya. Nah, itu berarti merasa dirinya lebih terus. halai lu lambene sampai teko Mojokerto. Aneh. Betul itu, tapi saya pernah mendengar sendirian. Ono koncone cerita, dhek ku leh nanggapi, "Ini ngomong apa kan iki? Kayak ruru wae." Gak ruwai ngomong ae. Wah. Lambene apa. Sampai dawane sampai teko Mojokerto ngono. Ya, makanya orang bijaksana itu akan selalu berpikir sebelum berkata. Jadi jangan berkata baru berpikir. Sing bener itu berpikir sebelum aku nak ngomong ini kira-kira menusuk perasaan orang apa tidak. Gitu loh. Gitu. Aku nak ngomong ini kira-kira nglarakno wong apa enggak. Kan ngono. Gitu. Ah, itu. Kebanyakan kan lambene dhisike nyepor gitu nggih.
Pokoknya nyopor dhisike gak dipikir gitu ya Bu ya. Betul ya Bu ya, apalagi perempuan. Nomor 1 ning ngrasani tanggane. Iki bahasa asli JTV. Ono lambe kok nyepor. Lambe ini nyepor. Iya asli. Asli bahasane JTV iku. Menika MC sedang lambene nyepor. Nah, artinya ya tetep mikir ojo angger apa mana yang hubungannya dengan orang, sebab setiap kata-kata yang disampaikan sudah tidak bisa ditarik lagi. Gini betul. Apa Yai? Pertanyaan. Kalau sekarang nggak ngomong tapi ditulis nyender nang status WA yuk nopo ayo. Oh, iku cok guyu, sapa sing guyu iki sering ketokane. Iku tambah nglarakno wong iku. Ditulis yang WA terus di-upload. Wah, malah nglarakno ati niku. Ketoke gak ngelokno wong tapi malah didelok wong sak Indonesia. Bukan sak Indonesia, sak donya. Wong lewat HP. Makanya harus hati. Ojo sampai kata-kata itu menyakitkan orang karena tidak bisa ditarik nah gitu. Oke. Makanya harus selalu hati-hati setiap ngomong, termasuk maaf loh Bu, jenengan kepada suami harus hati-hati Bu. Gara-gara istri yang menyakitkan hati suami dengan kata-katanya, kata Nabi loh ini, tidak bisa mencium bau harumnya surga. Bau harumnya aja gak bisa apalagi masuk. Koro-koro lambene wong wedok sing larakno atine wong. Tak baleni. Koro-koro lambene wong wedok sing larakno atine wong lanang. Gak iso mencium bau harum surga. Pak, nanti kalau ibu-ibu marah langsung kata Nabi. Gitu ya Pak ya. Tidak akan mencium bau surga, langsung gak ngamuk kabeh. Ngoten nggih Bu nggih? Apa tambah nyepor kabeh lambene Bu? Seneni tambah nyeneni balik. Apa Yai kalau perempuan-perempuan ini biasanya ya, Masya Allah. Terus apalagi nih Apa Yai? Ya orang-orang yang pokoknya harus selalu hati. Terutama ucapan ini. Karena ucapan itu seperti pedang. Sekali nebas sudah nggak bisa balik lagi. Dan ucapan itu lebih tajam daripada pedang. Kalau orang ditebas jrok mati. Okay. Tapi kalau ucapan ini sing disindir-sindir, sing difitnah. Pertama kan loro dhisik. Loro mate. 5 dino agak mati. Tapi kalau ditebas jret mati langsung. Makanya ucapan itu lebih sadis daripada makanya sing hati. Ibarat gelas kalau sudah pecah mau dirapikan lagi juga nggak bisa nggih Bu nggih. Wayahe curhat, wayahe sambat. Apakah orang kebraun ini ada yang punya masalah atau tenang-tenang aja hidupnya? Ada Bu? Ada, oh kata ya Allah. Nanti nangis bareng ya Bu ya. Oke, monggo ini yang mau bertanya yang mana? Yang mana yang mau tanya? Waduh di sini. Silakan berdiri Ibu biar cantiknya kelihatan. Masya Allah. Soalnya kelambine anyar Bu, tangan ngadeg nggih ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, kula Ibu Wiwin dari MK Ar-Rahmah Kebraun, Surabaya. Sore ini mau menanyakan kepada Abah Yai Hambali terkait mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Pertanyaan kula Abah Yai, apa amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita atau orang-orang soleh terdahulu, serta doa-doa apa saja buat kita yang bisa kita tiru atau amalkan
untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan sehingga orang itu menerima ajakan kita dengan ikhlas, terbuka dan positif. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus banget. Amalan apa sehingga kita itu dicontoh ya. Jadi kalau kita ngomong itu digugu, ditiru, didengarkan ya. Kalau kita itu bijak itu amalannya harus ngapain? Monggo Abah Yai. Ya luar biasa. Jadi memang kita ini kalau ngajak orang, apalagi kalau yang diajak lagi istilahnya atine ati watu atos, minimal satu sebelum diajak itu didungani dhisik. Minimal ya Allah, semoga beliau nanti kalau saya nasihati bisa menerima dengan baik. Didoakan, bisa dengan Fatihah, bisa dengan doa bebas, pokoknya intinya didoakan. Yang kedua, kata-katanya harus sangat halus dan sopan. Harus halus, sopan, tidak menyinggung perasaannya. Sebab kalau menyinggung perasaannya, walaupun kita halus, mergo nglarakno hati, wah, ya menjadi masalah. Makanya ngapunten Bu, harus selalu kata-kata yang baik, yang sopan, dan tidak sampai menyinggung perasaan. Itu. Sampun Ibu. Berarti harus mau belajar untuk terus berkata sopan ya Pak ya. Atau sebelumnya pakai doanya Nabi Musa. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum ngomong itu dibatin dulu Rabbis rohli sodri. Ya, kalau ndelala lali rob. Kesuwen ya. Suwen. Ya Allah, muga-muga wonge gak loro ati. Ya Allah ngono ae. Timbangane ngapalno rob. Ditinggal melayu ambek kancane. Rosia
Coca Cookies enaknya full. Silaturahmi itu gak boleh putus, kayak mie burung dara. Acara ini dipersembahkan oleh Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Inilah kami, Semen Gresik, yang selalu ada untuk terus membangun mimpi di Indonesia. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudara kami pemirsa JTV yang dirahmati oleh Allah, yang insya Allah juga akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Alhamdulillah, pada bulan suci Ramadan ini kita semua harus paham bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Maka dari itu gimana kita sebaik-baiknya manusia yang mampu memanfaatkan bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah ini menggunakan sebaik-baiknya khususnya untuk membaca Al-Quran. Karena ini memang bulan turunnya Al-Quran. Jadi semisal bulan-bulan sebelum bulan Ramadan kita memiliki hobi atau kebiasaan-kebiasaan, katakanlah TikTokan, katakanlah drakor, dracin, dan sebagainya. Ayo kita rubah dengan membaca Al-Quran. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Lah kita semua harus paham, ini bukan bulan turunnya Al-Quran, pedoman kita semua, petunjuk bagi kita semua. Bukan bulan turunnya dracin atau drakor. Maka kebiasaan-kebiasaan nonton, TikTokan, scroll-scroll itu ya sejenak lah kita tinggalkan. Kemudian kita baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Karena ini bulan turunnya Al-Quran. Nah, ketika kita mampu membaca Al-Quran dengan istiqomah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Man qara'al Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, kalau jenengan nyekrol dracin, nyekrol drakor, ini tidak ada pahalanya. Dan ini bukan bulan turunnya perintah melihat drakor atau dracin. Selamat membaca Al-Quran, bahagia dunia akhirat, seluruh jamaah atau muhibin, pemirsa JTV yang dirahmati oleh Allah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Inilah kami, Semen Gresik, yang selalu ada untuk terus membangun mimpi di Indonesia. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Ambil angka emas bersama Beyond by BSI. Beli tiket kereta dan pesawat, semua bisa. Karena bersama BSI, kita bisa raih kemenangan. Bang, THR dong. Ya, abang transfer emas ya. Monggo Abah Yai, kesimpulan dari belajar bersama hari ini bersama Abah Yai, bagaimana tentang mengajak kebaikan dengan bijak. Intinya
Kalau kita mengajak kepada kebaikan harus bijaksana. Artinya jangan sampai menyakiti hatinya orang yang diajak. Justru kalau bisa harus disenangkan. Supaya yang diajak itu senang mengikuti ajakan kebaikan. Maka mudah-mudahan ngaji Padangnya Hati pada sore hari ini membuahkan barokah. Oleh karena itu, mari bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan ngaji ini dibarokahi Allah. Ngaji ini benar-benar memberi manfaat untuk berjuta-juta umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Puasa, ayo puasa, Ramadan bulan suci yang mulia. Ayo ngaji bersama, senyum tulus adem hati. Ramadan berkah nang padange hati. Ramadan berkah nang padange hati. Acara ini didukung oleh